tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Salam logika. Berikut adalah pernyataan-pernyataan Nasdem. Pernyataan yang pertama, Nasdem pastikan bahwa pertemuan antara Anies Baswedan, Cak Imin, dan Rizik Syihab itu tidak terkait dengan Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan Anies Cak Imin menempati posisi elektabilitas paling bawah di angka 12% pada pemilih Jawa Timur. Kondisi ini membuat koalisi perubahan panik dan gencar melakukan safari politik ke Jatim untuk mencari perhatian dan dukungan kepada masyarakat. Pasangan AMIN menggunakan masjid sebagai sarana politik identitas di Sumeneb. Janji yang sudah diomongin di depan publik sekarang diingkari. Wakil Sekjen dari PKB yang pertama kali mengemukakan bahwa akan menggratiskan BBM, tiba-tiba ngomong, oh tidak begitu maksud saya. Kita akan berusaha supaya BBM ditekan semurah-murahnya. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan pernyataan sikap seorang Gus Yahya yang merupakan ketua PBNU saat ini. Ya, dari pernyataan beliau ini paling tidak kita sudah bisa tahu arahnya kemana. Ini merupakan sindiran telak bagi Gus Muhaimin atau Cak Imin yang saat ini sudah berduet dengan Anies Baswedan, dan beberapa waktu lalu mereka menghadiri acara pernikahannya Rizik Syihab. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Rizik Syihab itu adalah imam besarnya FPI, dan disinyalir mereka adalah kelompok atau golongan yang menginginkan terjadinya khilafah di Indonesia ini. Tetapi sesuai dengan arahan dari para pendahulu atau pendiri NU itu sendiri, bahwa NKRI itu adalah harga mati, dan Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia ini. Jadi tidak ada pilihan lain selain itu. Sehingga menurutnya bahwa NKRI dan Pancasila itu adalah final. Jadi tidak bisa tergantikan atau ditukar dengan apapun. Jabatan atau iming-iming untuk menjadi presiden ataupun cawapres. Dan ini memang pernyataan yang sangat telak untuk orang yang mungkin mau menggadaikan segala hal demi kepentingan jabatan ataupun iming-iming tertentu. Dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Gus Yahya, dan ini menjadi pukul telak bagi Gus Muhaimin. Hari ini Anies dan Caimin melakukan safari politik ke Kabupaten Jember. Justru ada yang menarik ketika kemudian Caimin protes kepada penyelenggara karena tidak disiapkan helikopter. Belum apa-apa, Caimin sudah minta fasilitas helikopter padahal masih sebagai seorang bakal calon presiden, dan dia protes karena tidak disiapkan oleh panitia. Kondisi seperti ini membuat Caimin meradang. Bahkan Caimin menyebut kalau melarat mbok jangan diketokno, kalau susah jangan diperlihatkan, kata Caimin kepada penyelenggara safari pasangan Amin di Jawa Timur. Bahkan Caimin menyebut mereka atau penyelenggaranya lebih mementingkan uang daripada waktu.
Ya kata Caimin, udah terbiasa miskin. Saya menjadi miris kemudian. Saya kasihan kepada penyelenggara safari politik Amin di Jawa Timur. Mereka pasti sudah susah payah menyiapkan acara, menyiapkan persiapan dan segala macamnya. Tapi masih dikatain atau masih dibilang atau masih dikritik bahwa mereka terbiasa miskin. Bagaimana tanggapan-tanggapan kepada penyelenggara safari Amin di Jawa Timur? Silakan komentar. Baik sahabat sekalian, ini memang satu hal yang agak sedikit unik dari pasangan atau paket Amin ya, Anies Muhaimin ini. Belum apa-apa atau belum terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden sudah ya menuntut ini itu. Padahal mereka tidak pernah tahu bahwa orang yang menyiapkan untuk kedatangan mereka itu panitia yang dibentuk dengan susah payah. Mereka tentunya merogoh kocek dan juga ya harus berkorban waktu dan tenaga untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi justru hal lain yang mereka dapatkan bukannya ucapan terima kasih, tetapi kritikan pedas. Ya perjalanannya 3 jam harus dengan helikopter dan lain-lain. Nah ini kalau memang relawan punya keterbatasan harusnya kita pahami. Dan seingat saya seorang Presiden Jokowi sendiri sudah 10 tahun menjadi presiden, tidak pernah sekalipun ia persoalkan terkait dengan persiapan panitia atau rakyat yang dikunjungi. Dan dia tidak pernah menuntut harus diberikan fasilitas mewah dan lain sebagainya. Tetapi justru pemimpin hadir itu untuk mengayomi masyarakatnya, bukan sebaliknya. Nah ini belum apa-apa sudah mengkritik. Besok-besok kalau sudah jadi wakil presiden, tentunya pasti tuntutannya lebih dari itu. Kan ya kalau ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh. Ngenes Kang nang ini carane. Ya Allah Gus, kedudon. Lah kok wani-wani lah ngomong ngono kuwi. Apa ya mbok pikir kader PKB kuwi luwih akeh timbangane kader NU Gus? Wis nak nyeluk orang nganggo sopan santun, jangkar. Kuwi jelas kuwi ketua PBNU. Lah kok mbok onone? Hah? Lah sing mbok sanjung-sanjung wae urung karuang wong NU searah karo sampean, meneh kok sampean ngetokne ucapan sing ngono kuwi. Yo alah. Yo hormat titik lah Gus. Piye-piye? Kuwi iki pemimpinnya umat. Ketua PBNU yang harus kita hormati. Lah kok ngomong syukurnya plus. Keironisnya, lah kok koalisi karo kuwi yo an. Lah kan yo aneh to. Lah nek wong ning NU dhewe kan ero to. Ngono kuwi larangan ngono yo ero. Wong BAT wae iso gugur nak ngantek nyentuh partai kuwi. Lah kok iki bergabung. Piye karepmu iki? Aneh. Bahkan sampai ke bawah dan bahkan ya kalau ketua umum PBNU ngomong apa aja. Jangan sombong dulu Caimin. Ya. Kita santri NU itu manut kalih pimpinan pusat. Nek Gus Yahya kok matur, mboten usah milih PKB. Kula mboten milih PKB. Ya, jadi ndak usah sombong. Ndak usah jangkar manggil namanya Yahya Khalil. Ndak patut nek jari kula niku. Jenengan niku tiyang berilmu. Tapi kok dengan politik kayak gini kok jadi kayak gini, aku tak bingung dewe. Nih. Kalau santri NU mboten milih PKB, mboten milih jenengan Caimin, saestu. Ya, kula mboten milih jenengan. Dan saya rasa juga santri-santri NU semua di Indonesia mayoritas tidak milih sampean, tidak milih PKB. Tenan, gak ngapusi aku. Moh aku milih sampean Caimin. Tenan. Memang pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin kepada Ketua PBNU Gus Yahya memang sangat tidak etis. Ya, beliau menyampaikan bahwa apapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Gus Yahya tidak ngaruh atau tidak punya efek apa-apa terhadap PKB dan juga dirinya yang akan mencalonkan, bukan akan lagi, tapi sudah mencalonkan dirinya menjadi cawapres ya.
Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Gus Muhaimin, ya salah satu atau alumni santri NU, yang selama ini ya sangat disanjung-sanjungi bahwa orang NU itu tentunya juga adab, apalagi terhadap pimpinan, terhadap petinggi NU, tentunya juga pasti ajarannya itu harusnya manut atau iya dan siap. Tetapi demi nafsu politiknya untuk menjadi wakil presiden, hal-hal seperti itu, hal-hal baik, hal-hal positif yang diajarkan di NU, beliau tinggalkan dengan cara dan pernyataannya tadi. Dan ini memang sangat disayangkan. Yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan oleh seorang alumni santri ya dari NU ini. Tetapi kenyataan politik mampu merubah adab, mampu merubah watak seseorang. Dan seperti yang ditampilkan oleh Cak Imin. Lo punya materi, lo berkuasa. Bener banget, brother. Gue tidak. Caimin, lu pemimpin partai, tapi lu cawapresnya. Bukan capresnya. Anies nggak punya partai, tapi dia capresnya. Ganjar kader biasa, tapi dia yang jadi presidennya 2024. Oke? Pernyataan Gus Muhaimin ya dibalas telak oleh netizen ini ya. Ya, kebanggaan Gus Muhaimin bahwa Anda punya harta, punya uang, Anda bisa memimpin dan lain sebagainya. Anda berkuasa. Tetapi pernyataan beliau ini dibalas telak oleh seorang netizen. Ya, Gus Muhaimin bangga apanya? Dia ketua partainya tetapi menjadi cawapres. Sedangkan Anies yang bukan ketua partai tetapi justru ditunjuk menjadi capres. Nah, ini memang dua hal yang dibandingkan memang sangat jauh berbeda. Dan pernyataan-pernyataan Gus Muhaimin ini memang banyak kontroversi di tengah situasi politik saat ini. Berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan Anies Cak Imin menempati posisi elektabilitas paling bawah di angka 12% pada pemilih Jawa Timur. Kondisi ini membuat Koalisi Perubahan panik dan gencar melakukan safari politik ke Jatim untuk mencari perhatian dan dukungan kepada masyarakat. Pasangan AMIN menggunakan masjid sebagai sarana politik identitas di Sumeneb. Kami bagian amin. Bagian apa? Amin. Amin itu singkatan dari? Nah, itu dia. Dan insya Allah kita semua akan bisa mendorong perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Pada ibadah sholat Jumat tersebut, Anies mengajak masyarakat untuk memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tindakan seperti ini sudah jelas menodai kesucian rumah ibadah. Pihak penyelenggara sampai membuat selebaran kertas undangan yang berisikan ajakan untuk menghadiri sholat Jumat yang dihadiri langsung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tindakan seperti ini tentu sangat tidak dibenarkan karena merusak fungsi utama masjid sebagai rumah ibadah. Namun apa mau dikata, nama suci agama sudah menjadi salah satu senjata andalan Anies dalam meraup suara dukungan dari umat suatu golongan. Cara-cara yang dilakukan oleh Anies Baswedan dianggap akan merusak marwah umat beragama. Sehingga gaya politik seperti ini seharusnya mulai ditinggal dan fokus untuk bertanding secara benar dan tidak memanfaatkan tempat ibadah untuk meraup suara demi kekuasaan. Wah, ini parah ini, ya. Lagi-lagi rumah ibadah dijadikan tempat untuk bersosialisasi, bahkan memperkenalkan diri sekaligus mengajak untuk memilih pasangan tertentu di pilkada atau pilpres. Dan itu memang sudah ada larangan sebenarnya, tapi kenyataannya lagi-lagi terjadi. Dan Anies mungkin sudah menjadi kebiasaan menggunakan rumah-rumah ibadah untuk memperkenalkan diri, mendeklarasikan diri, dan mengkampanyekan dirinya. Dan hal ini dilakukan di Jawa Timur karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa berdasarkan survei dari SCMR bahwa paket Anies ini justru suaranya itu hanya dapat 12% lebih di Jawa Timur. Sehingga ini memang sebagai satu paket yang punya perhitungan dan pertimbangan, pastinya juga panik. Dan ini mungkin juga Surya Paloh akan sangat kecewa berat karena ia berpikir dengan masuknya PKB dalam hal Cak Imin akan justru meningkatkan elektabilitas paket ini dan juga bahkan meraup suara paling banyak di Jawa Timur. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa
PKB itu punya basis massa yang paling besar itu ada di Jawa Timur. Tetapi nyatanya justru dengan paket ini jadi, survei membuktikan cuma 12, sekian persen saja. Oleh karena itu, ya Surya Paloh juga pasti akan panik. Dan para relawan serta koalisi partai juga akan panik. Bagaimana tidak panik kalau memang daerah yang diharapkan menjadi sumber utama atau juga meraup suara yang paling banyak justru hasilnya sangat jauh dari harapan. Dan inilah yang menuntut paket ini untuk sering-sering bersafari politik di wilayah Jawa Timur. Janji yang sudah diomongin di depan publik sekarang diingkari. Wakil Sekjen dari PKB yang pertama kali mengemukakan bahwa akan menggratiskan BBM, tiba-tiba ngomong, oh tidak begitu maksud saya. Kita akan berusaha supaya BBM ditekan semurah-murahnya. Judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Inilah ciri politisi, dia ngomong sendiri, dia mengingkari, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Mereka belum terpilih jadi pemimpin, sudah ingkar janji, apalagi kalau sudah jadi pemimpin. Berbahaya ini. Di sisi lain kita melihat bahwa inilah karakter yang sebenarnya dari kelompok-kelompok Cak Imin dan Anies Baswedan. Mudah sekali mengumbar janji dengan angin surga setinggi langit gitu. BBM gratis. Kemudian ibu hamil diberikan subsidi 6 juta. Setelah diprotes dari 8 penjuru angin dan kemudian dihitung-hitung secara cermat, akhirnya mereka malu sendiri. Mereka menjilat ludah sendiri yang sudah terbuang di selokan. Itulah mereka. Janji manis yang dilontarkan oleh paket Amin ini mendapat banyak kritikan dan memang sangat tidak masuk akal. Ada subsidi 6 juta untuk ibu-ibu hamil dan juga menjanjikan bakal ada subsidi BBM gratis untuk sepeda motor. Dan ini memang hitungannya dari mana kita sendiri bingung. Tetapi mereka sendiri yang berjanji, mereka sendiri juga yang mengingkari, membatalkan kembali dan meluruskan kembali bahwa bukan menggratiskan tetapi menurunkan semurah-murah mungkin. Nah ini memang pernyataan yang tidak bisa dipegang. Belum apa-apa janjinya sudah seperti ini, ya sebentar omong lain lagi. Sehingga rakyat yang menjadi korban. Kadangkala terbuai dengan janji manis tersebut, hasil akhirnya gigit jari dan kecewa. Dan itu memang sudah sering terjadi. Sehingga rakyat juga perlu mendapatkan edukasi politik yang bagus, pemahaman yang baik, sehingga tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis yang memang sangat tidak masuk akal. Salam logika. Berikut adalah pernyataan-pernyataan Nasdem. Pernyataan yang pertama, Nasdem pastikan bahwa pertemuan antara Anies Baswedan, Cak Imin, dan Rizik Syihab itu tidak terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan kedua dikatakan langsung oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum dari Nasdem. Dia pernah bilang bahwa apabila ada satu saja kadernya yang melakukan korupsi, maka dia sendiri yang akan membubarkan Partai Nasdem. Pertanyaannya, dari dua pernyataan tersebut, mana kira-kira yang valid? Pernyataan Surya Paloh ini memang sudah sering kali dipertanyakan ya, terkait dengan janjinya akan membubarkan Partai Nasdem ketika salah satu kadernya melakukan korupsi. Namun ketika Joni Plate ditahan, itu pun beliau belum bersikap. Dan terakhir ada informasi bahwa Menteri Pertanian dari Partai Nasdem, Yassin Limpo, juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini kita semua rakyat menanti janji Surya Paloh apakah benar-benar terjadi atau tidak. Dan lagi-lagi ia menyampaikan pernyataannya, Surya Paloh menyampaikan pernyataannya bahwa pertemuan antara Anies dan Cak Imin dengan Rizik Syihab itu tidak terkait dengan Pilpres. Ya sekalipun tidak terkait dengan Pilpres, tetapi kalau dalam situasi politik seperti ini, siapapun bisa berspekulasi.
Dan memang sama seperti pernyataan Gus Yahya, Ketua PBNU, yang sangat kecewa dengan tindakan dilakukan oleh Cak Imin. Karena menurut NU, NKRI, Pancasila itu harga mati. Dan sangat menentang keras kaum atau golongan tertentu yang tidak mengindahkan atau yang tidak mengakui adanya Pancasila dan juga NKRI ini. Dan kelompok itu tentu kita sudah tahu. Dan demi sawat politiknya, Cak Imin merapat dan bertemu dengan imam besar dari FPI, yakni Rizik Syihab. Namun Surya Paloh demi tidak kehilangan suara dan juga simpati rakyat, ia meluruskan bahwa pertemuan antara Cak Imin dan Anies dengan Habib Rizik itu tidak ada urusan dengan Pilpres. Ya, memang tidak ada urusan Pilpres. Memang saat ketemu itu tidak omong tentang Pilpres, tetapi dengan kedekatan ini sudah bisa menunjuk ke arahnya kemana. Apalagi dalam situasi politik seperti ini. Ya tidak perlu diklarifikasi pun, rakyat pasti bisa berspekulasi dan juga bisa beranalisa tentang hal ini. Lagi digodok oleh Baja. Salam perubahan, salam buat Cak Imin sama Anies tuh. Saya siap pilih Pak Ganjar, Pak Ganjar. Guyon politik. Maka bikin susah hidupnya, beratkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal hari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, anak keturunan yang solihin dan soleha, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, upah tiap hari, sedih tiap hari, bunda kulana tiap hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video parodi yang dilakukan oleh salah satu netizen, yaitu mengangkat video atau parodikan tentang doa dari Habib Rizik Syihab yang merupakan imam besar dari FPI. Ya, ia berdoa meminta agar orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengannya atau ideologinya berbeda, itu doanya ya lebih banyak kutukan sebenarnya. Kalau doa yang kita pahami bahwa doa itu lebih banyak hal-hal positif. Tetapi kalau sudah mengarah hal yang negatif, itu sudah kutukan, bukan lagi doa. Dan ya kalau doa artinya bahwa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi yang dikomunikasikan tentang hal-hal yang negatif, apakah Tuhan mau dengar itu? Ya agama apapun mengajarkan, tidak mungkin Allah atau Tuhan itu begitu jahatnya, sehingga mampu berkompromi dengan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, agar orang lain bisa sakit, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, anak-anaknya tidak nurut, dan lain sebagainya. Nah ini kan bukan doa. Allah atau Tuhan agama manapun juga saya yakin bahwa tidak pernah ya sejahat itu, malah dikompor-komporin untuk menghukum umatnya. Apalagi ya Tuhan tentunya juga akan bertanya, kamu juga siapa? Kau meminta orang lain untuk bisa dapat susah, padahal kamu juga sama manusia yang punya salah dan dosa. Nah itu memang agak lucu ya. Lebih banyak doa-doa yang sifatnya mengutuk. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan atau Allah itu tidak sejahat manusia. Sekalipun umatnya melakukan kesalahan, ia tetap memberikan pengampunan. Tetapi muncul di Indonesia ini banyak orang yang mengakui dirinya suci sehingga mampu berkomunikasi dengan Tuhan dan meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan itu sudah dilakukan oleh Habib Rizik. Apakah Tuhan mendengarkannya? Hanya Tuhanlah yang tahu. Anies dan Caimin ini adalah pasangan yang serasi. Kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Sama-sama senang ngobrol janji. Kebanyakan janji nantinya tidak ada yang ditepati. Seperti di DKI, jalan aspal mulus malah dilubangi. Sepakat Pak ya,
Jadi kalau pasangan Anies dan Cak Imin ini memang seperti yang disampaikan Bapak barusan, bahwa mereka adalah pasangan yang sama-sama senang atau sama-sama suka untuk mengobrol janji. Karena janji diobral tetapi tidak ada realisasinya. Dan memang pasangan ini sangat cocok, sangat ideal, sama seperti pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, bahwa pasangan ini ibarat botol dan tutupannya. Klop begitu. Jadi klop tidak hanya seide atau gagasan pendapatnya sama, tetapi juga sama-sama suka ngibul. Suka obral janji tetapi tidak menepati janji tersebut. Sama seperti Cak Imin beberapa waktu lalu menyampaikan programnya melalui relawannya berkoar-koar dengan memilih Cak Imin ataupun PKB. Ibu-ibu hamil akan disubsidi BBM gratis dan lain sebagainya. Tetapi 1-2 hari lalu juga diklarifikasi kembali oleh sekjennya bahwa ya bukan gratis, tetapi BBM ditekan harganya semurah-murah mungkin. Nah ini dari satu hal ini saja sudah menunjukkan ya tidak konsisten dan tidak komit terhadap pernyataan atau juga janji-janji itu. Belum apa-apa sudah begini, bagaimana ke depannya nanti? Biarkan rakyat yang menilai.